Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara coba perhatikan apa yang disampaikan oleh Yonatan Nandar di video berikut. Beliau mempertahankan argumennya mengatakan bahwa di dalam Injil ada nubuat Nabi Muhammad. Nah saudara dalam Tuhan, silakan dengarkan argumentasinya. Dan silakan tulis komentar saudara, tuliskan komentar yang baik, yang positif, yang memberkati tentang apa yang beliau sampaikan. Tanggapi dan jawab apa yang dia sampaikan. Mari kita belajar bersama dari video berikut. Tentu banyak poin yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan mari kita mendukung Apologet Kristen dengan like dan share supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like dan mari kita lihat videonya. Konsep ketuhanan di dalam Islam seirama, senada sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Toha ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani annallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya aku. Fa'budni wa aqimis shalah. Maka dirikanlah salat li zikri untuk mengingat aku. Konsep ketuhanan di dalam Islam sangat jelas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jelas Tuhannya satu. Tidak seperti Tuhannya Yosef. Tuhannya Yosef, firman menjelma menjadi manusia, sedangkan tidak pernah ada Yesus mengatakan firman menjelma menjadi manusia. Tritunggal tidak pernah diajarkan oleh Musa. Kalau orang Kristen menyembah Roh Kudus, Musa tidak pernah kenal dengan Roh Kudus. Ya, Kejadian 1 ayat 2. Ternyata ruah Elohim itu adalah perempuan. Roh Kudus itu perempuan kalau menurut Kejadian 1 nomor 2. Tapi roh kebenaran yaitu Nabi Muhammad itu laki-laki. Dan lebih parahnya lagi, Joseph ini kalau dalam Katolik, saya banyak teman Protestan. Mohon maaf Joseph ya. Katolik itu memperberhalakan Bunda Maria. Kalau di dalam gereja Protestan tidak ada doa novena. Kamu tahu esensi dan hakikat doa novena itu menyembah kepada Bunda Maria. Saya tunjukkan datanya kepada Anda. Perhatikan ini Joseph ya. Novena 3 Salam Maria. Bunda Maria, perawan yang berkuasa, bagimu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, karena kuasa yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepadamu. Dengan sangat aku mohon pertolonganmu dalam kesulitanku ini. Jangan hendaknya engkau meninggalkan aku, sebab aku yakin engkau pasti dapat menolong, meski dalam perkara yang sulit, yang sudah tidak ada harapan. Engkau tetap menjadi pengantara bagi putramu. Tuh, bahkan Bunda Maria ini bisa menolong, disembah oleh orang Katolik. Makanya orang Protestan mengatakan Katolik adalah memberhalakan Bunda Maria. Karena ada Goa Maria di gerejanya, atau terpisah seperti di Kuningan Jawa Barat di Cigugur ada doa Goa Maria. Di dalam gereja Protestan tidak ada. Jadi konsep ketuhanan di dalam Kristen ini tidak ada sebuah konsensus. Kalau kamu tanya umat Islam, Mar Rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahur Rabbi, Tuhanku itu adalah Allah. Tapi Kristen, bagaimana dan seperti apa Tuhannya? Jangankan kamu membahas Bunda Maria. Sekarang saya tanya, di mana di dalam perjanjian, bukan perjanjian baru, di mana di dalam Torah, Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, ada firman Tuhan yang mengatakan, Payomer Elohim anahnu Aba Pehaben Peruah Hakodes Eloheha. Kamilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Tuhan kalian. Cari sampai dunia kiamat, tidak pernah Musa mengenal Roh Kudus, apalagi dipertuhankan. Tertulis di dalam 5 kitab Musa saja Roh Kudus tidak ada. Tunjukkan kalau Musa menyembah Roh Kudus di dalam Torah kalau ada. Kenapa kalian menyembah Roh Kudus? Roh Kudus itu Jibril. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kamu memahami tentang konsep Tritunggal? Di mana dalil Tritunggal di dalam Bibelmu? Tolong jelaskan. Joseph, kasih sukacita, damai sejahtera,
kamu jangan terlalu tegang menghadapi saya, Joseph, ya. Jangan terlalu tegang, hadapilah kebenaran firman Tuhan, Joseph. Jelaskan konsep ketuhananmu dan apa saja yang saya pertanyakan, tolong kamu ulas, tolong kamu jawab. Terima kasih atas kesediaanmu berdiskusi dengan saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Joseph adekku, evangelis terkemuka di dunia, evangelis Yonatan Nandar, haturkan terima kasih. Wah, kalah aku. Kalah PK, teman-teman muslim mana nih? Joseph, waktu siap ya. Jangan tegang lah Joseph, aku gak edat, biasa coba senyum, gitu. Tegang banget Joseph. Silakan Sep, aku diem Sep. Kamu masih di mute itu, dibuka mute-nya. Kamu masih mute. Kita berbicara mengenai teologi, konsep teologi, tetapi yang dibahas dari tadi Mariologi. Ini evangelis model mana ini? Tapi tadi sebelum saya mau bahas seargumentasi saya nanti dengan substansi dan juga data, dari tadi kan dia nyerocos saja gitu kan. Ngomong Roh Kudus itu Jibril di air. Roh Kudus itu Jibril, siapa yang menyembah Roh Kudus? Oh ternyata Roh Kudus itu bisa jadi belah dua ya Nanda? Amuba ya? Tadi di awal katanya Roh Kudus itu Muhammad, laki-laki. Di akhir bilang Jibril. Wah Nandar, pengacara mana yang bisa lolos kamu? Tes psikologi bisa ada dua kepribadian berbeda di sini. Tadi menjelaskan Roh Kudus itu Muhammad, tiba-tiba Roh Kudus Jibril. Urusan kamu ya. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang Maria, tadi saya di akhir sempat mendengar mana tunjukkan orang Yahudi atau dalam perjanjian lama menyembah Memra atau menyembah Firman atau apalah gitu ya. Pertanyaan kamu tuh aneh-aneh. Oke, kita buka di sini datanya. Saya flip kamera dulu. Tadi. Kita flip kamera dulu ya teman-teman. Jadi mulai dari sekarang saya tidak pakai ini ya, on cam dulu karena agak ribet nih laptop saya. Oke, di sini web Sefaria ya. Ini Sefaria. Oke, ini website Sefaria. Ini Targum Yonatan ya, Deuteronomy ya. Wah, Nandar pasti tahu nih Deuteronomy. Ini dikatakan di sini. For what people so great to whom the Lord is so nigh in the name of the word of the Lord. Nih, bisa bahasa Inggris gak? S2 kan harusnya bisa bahasa Inggris loh. Nih. The word of the Lord nih diakui di sini oleh orang-orang Yahudi. Ini Sefaria loh, kesukaannya orang Islam, kesukaannya Uniriva. Nih, word of the Lord sitteth upon his throne. Firman Allah, firman dari Tuhan duduk di atas tahtanya yang maha tinggi. Cedar orang Yahudi ternyata menyembah Memra, menyembah firman. Nih, ini baca nih, ya. Oke, saya karena sebentar waktunya ini, Nandar ini banyak sekali ya ini ya. Kita buka ini ya, Dr. Benjamin de Sommer. Dia adalah guru para rabi-rabi Yahudi. Nah, di sini di bab menit ke-8, ini nanti dia membahas tentang Tritunggalnya, kekristenan. Di sini dikatakan bahwa orang Yahudi tidak berhak untuk menolak apa yang disebut dengan konsep Trinitas. Ya, ini bisa ditonton. Ya, tuh God as unity in plurality, continuity with Christianity. Silakan ditonton. Saya kasih data ini. Kemudian tadi pertanyaannya ini banyak sekali pertanyaannya. Oke, kamu membentur-benturkan Protestan lagi dan lagi. Sorry Nandar, kita punya yang namanya itu adalah ekumenisme. Hahaha, kamu gak tahu apa-apa ya? Oke, saya buktikan sama kamu. Ah, ini dia. Christian Unity. Nih. Ini yang tidak dimiliki oleh Islam. Tidak dimiliki oleh Islam. Kalian terpecah menjadi Salafi. Nabi kalian mengatakan kalian terpecah menjadi 73 golongan dan hanya ada satu golongan yang masuk surga. Kasih tahu saya, satu golongan mana yang masuk surga. Dan kasih tahu saya konsep tauhid kamu nggak jelas kamu. Konsep tauhid yang kamu jelaskan itu konsep tauhidnya tri tauhidnya Salafi, Ibnu Taimiyah atau atau 20 sifat oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang benar dong, konsep tauhid kok cuman innani anallah, innani anallah. Lihat di sini, ini ecumenical relation. Bahkan di sini gereja-gereja Protestan bergabung dengan gereja Katolik OTW nih Nandar. Lihat-lihat ini nih, evangelis. Lihat ini. Oke, kita buktikan lagi kurang. Oke, kita buktikan lagi ya. Kita buktikan lagi bahwa bahkan gereja Lutheran sendiri, bahkan Martin Luther sendiri Nandar. Kamu kan nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa alasan kenapa Martin Luther memisahkan diri. Nih. Lihat di layar saya, ini data saya mahal ini Nandar. Ini adalah Cyclopedia.
Ini websitenya orang Lutheran. Nih. Teaching about Mary, Mother of Jesus. Ini perkataan dari siapa? Perkataan dari Luther, Martin Luther. Nanti kita lihat di sini. Ini The Book of Concord. Book of Concord ini adalah bukunya Martin Luther yang menganggap Maria terberkati, perawan tersuci, dan tetap perawan, dan is most worthy of the most ample honors. Wah, evangelis model apa ini? Nggak tahu Martin Luther nih. Hah? Oke, ini karena waktunya singkat, jadi saya tidak bisa menjawab padahal saya sudah menyiapkan data sebanyak ini. Saya mau memberikan pertanyaan satu saja. Kalau Anda bilang kami penyembah Maria, Anda bisa menjelaskan nggak kenapa Anda menyembah kuburan? Silakan dijelaskan kenapa Anda menyembah kuburan. Waktu saya sudah habis. Ayo guys, tap-tap layar guys, jangan kalah sama kaum kafir lah. Gimana sih teman-teman nih? Oke, Sep. Mana mukamu, Sep? Jangan sembunyi. Saya sudah bilang ribet nanti kalau saya harus muter-muter balik kamera. Nggak apa-apa, waktu. Kenapa kamu kamu mau diskusi dengan saya, mau melihat data saya atau melihat muka saya? Kamu kok takut banget. Kamu kok takut banget dengan muka saya? Udah, nggak usah ada alasan, nggak usah ada alasan. Jangan terobsesi dengan muka saya. Oke, nangis kamu ya. Terobsesi dengan muka saya. Udah fokus sama data. Jangan nangis kamu. Kamu mau nangis makanya di close cap ya. Oke, nggak masalah. Oke, dengarkan saya. Oke, udah ini waktu saya Ayo dimulai. Jangan nangis Joseph, nah gentle gitu dong. Kalau buka kamera belakang ya konsekuensi, saya juga sama. Sep, di mute Joseph. Saya tidak mempertanyakan apa yang kamu jawab. Yang saya tanyakan adalah di mana Musa menyembah Roh Kudus. Satu, kamu cari sampai dunia ini kiamat. Di dalam Torah tidak pernah Musa menyebut Roh Kudus. Di dalam Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar tidak ada Roh Kudus. Kamu cari. Itu yang pertama. Jangan kamu kenapa mau nangis ya? Justru di dalam ajaran Musa kamu baca ini ya, di dalam Sefer Shemot, Ferek Esrim Misfar Stayim. Coba, kenapa mukamu takut banget sama saya? Nih Joseph, perhatikan ya. Ini saya ajari kamu caranya berdebat. Joseph, perhatikan ini. Ya, Keluaran 20 nomor 2. Ya, jelas Tuhan itu adalah esa. Tapi bukan ini yang saya permasalahkan. Nih Joseph. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Gereja Katolik justru membuat patung. Patung Maria, patung Yesus, patung siapa lagi itu, patungnya Paulus dan lain sebagainya. Padahal di dalam bahasa Ibrani sendiri, lo ta'aseh leha pesel. Jangan membuat bagimu patung. Kenapa kamu membuat patung? Wehal temunah aser basamayim. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun ya di langit. Kemudian mima'al fa'aser ba'ares mitahat fa'aser bamayim mitahat la'ares. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Nah, kamu kenapa? Kok close cam? Mau nangis kamu? Ya, nggak apa-apalah. Nah, ya. Tampilkan wajahmu Joseph, biar orang tidak berpikir kamu menangis. Nih saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana umat Katolik itu menyembah patung. Nih Joseph. Ini. Tuh. Kamu tadi menunjukkan video orang nyium makam. Di dalam agamamu saja menyiui patung. Padahal patung dilarang di dalam Torah. Kemudian orang-orang Katolik menyembah Bunda Maria di dalam doa novena, di dalam doa rosario. Nih Joseph, jangan nangis kau ya. Kita lihat Bunda Maria perawan yang berkuasa. Di dalam Protestan gak ada yang bilang Bunda Maria ini berkuasa. Bagimu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin.
sesuatu yang tidak ada, yang tidak mungkin itu hanya Allah. Loh, berarti Katolik menyembah Bunda Maria. Karena kuasa yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepadamu, dengan sangat aku mohon pertolonganmu. Kalau di dalam Islam, ihdinas siratal mustaqim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, jangan gemetar Joseph. Lihat wajah saya yang ganteng rupawan ini, Joseph. Jangan luluh kamu, jangan pucat, jangan panik. Saya di dalam Yohanes 14 ayat ke-16, di dalam Yohanes 16:13 itu bukan Roh Kudus, tapi Nabi Muhammad. Saya tidak mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Nabi Muhammad. Yang saya katakan, roh kebenaran di dalam Yohanes 16:13 adalah Nabi Muhammad. Yohanes 14 ayat 16 adalah Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Di mana di dalam Torah ada firman Tuhan yang berbunyi, Payomer Elohim anahnu Aba Pehaben Peruah Kodes Eloheha. Berfirmanlah Tuhan, kamilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kamu. Di mana? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, di mana Yesus menyatakan bahwa Dia firman yang telah menjadi manusia? Yang ketiga, di mana dalil Tritunggal? Kalau kamu bertanya kepada saya, Marobuka, siapa Tuhanmu? Allah. Kalau Katolik, Bapa, Anak, Roh Kudus, patung Bunda Maria. Ya, kalau dalam Islam, innal hamdalillah, segala puji hanya bagi Allah. Dalam doa Rosario, segala puji bagi Bunda Maria, Bunda Sorgawi, Bunda Allah. Ceder kamu. Tobat Joseph, kasihan aku lihat kamu. Mohon maaf Chef ya, inilah diskusi caranya begini Chef. Jangan panik ya Chef ya. Senyum. Nah, jangan panik banget Joseph, agak tega aku. Aduh, Joseph nih senyum. Oke, Chef. Ya, karena saya laki-laki normal, jadi saya tidak bersikap seperti Anda bersikap. Saya juga normal, keles, panjang, Oke, gede, kita besar. gantian dengan saya silakan. berbicara ya. Silakan Anda diam. Ya, timernya dinyalakan, timernya. Ya, Oke. Begini cara diskusi, tidak usah banyak basa-basi, tidak usah banyak framing liar, lebih baik kita fokus pada data. Oke. Nandar tadi bilang di mana perkataan Musa, di mana dalam kitab Torah, Deuteronomi itu apa Nandar? Woi, malu lu kagak bisa bahasa Inggris. Ini ulangan. Perjanjian lama bukan ulangan itu. Pekok. Kok saya dari tadi aneh-aneh. Saya dengar Deuteronomi itu apa? Nggak ada Musa bilang Deuteronomi ini dari mana? Coba ulangan ini dari mana? Sorry, saya keluar kata-kata pekok itu. Kenapa? Masa nggak tahu Deuteronomi loh? Nggak tahu Deuteronomi, dan di sini juga dikatakan ini tadi sudah jelas. Di sini dikatakan disembah ini firman Tuhan ini. Masa saya harus ulang-ulang? Dan Anda juga belum menjawab pertanyaan saya, konsep tauhid mana yang kamu maksud? Konsep tauhidnya Ibnu Taimiyah atau konsep tauhidnya Abul Hasan Asy'ari, atau mau yang paling parah? Oke, kita buktikan ya. Oke, Anda dari tadi bilang penyembah manusia, jedar, Protestan gak ada protes. Saya tadi sudah tampilkan data dari website Protestan punya, mereka menghormati Bunda Maria, mereka mengikuti novena Bunda Maria. Teman-teman Protestan banyak yang datang ke Gua Maria dan tidak menjadi persoalan. Kenapa? Karena kita buka dalam Alkitab Yohanes 11 ayat 25, Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Allah yang kami sembah itu Allah yang hidup. Maka orang-orang kudus yang percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk Bunda Maria dan Santo Yosef, itu yang masuk dalam Communion of Saints, persekutuan para kudus. Nggak tahukah evangelis? Ya, tapi nanti kita akan buka dari data sendiri, dari Islam sendiri. Ya, kita buka bagaimana dalam Islam mereka juga menyembah manusia. Ya, kita buka tawasul kepada orang saleh. Lihat ini, jeng. Kalau saya nggak cuma narasi-narasi doang, saya tampilkan data di sini. Tawasul dengan orang saleh yang masih hidup. Nyontek lo Islam, sadar diri dong, udah nyontek nunjuk-nunjuk lagi. Nih, ya kita sampaikan di sini bagaimana tawasul ini apa? Sarana, mengambil sarana nih, mengambil sarana agar doa dapat diterima dan dikabulkan. Kita orang Katolik, orang Ortodoks juga Nandar, orang Lutheran, orang Anglikan, kita percaya orang-orang kudus itu bisa menyampaikan doa kita kepada Yesus Kristus.
Nah, di dalam Islam sendiri, di sini dikatakan apa? Nih, ada 5 jenis tawasul, perhatikan. Tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan orang soleh yang hidup, tawasul dengan orang yang telah meninggal, buset sama mayat, pantesan aja tadi ngeliat cium-cium kuburan. Tawasul dengan yang belum wujud, waduh, apaan nih, jin nih, belum wujud. Dan tawasul dengan benda mati, wah, Hajar Aswad nih. Ya, yeah. Inilah dalam Islam kesesatannya. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, kamu ngikutin caranya orang Katolik yang lagi kamu serang sekarang. Kamu juga meminta tawasul wasilah. Bedanya kami nggak nyium-nyium kuburan. Yang kamu tadi sebutkan, tadi tampilkan tadi, kamu sudah bawa itu di hadapan pada saat saya dan kamu diskusi di ruangan Kak Ica Nenggolan. Kamu bilang itu penciuman patung itu sebagai sakramen. Ketawa nggak tuh? Penciuman patung sakramen. Gak tahu gereja Katolik sakramennya ada berapa. Maria dikatakan sebagai santo. Sejak kapan Maria itu santo Maria? Ya? Evangelis model apa kamu? Ya, nah saya tampilkan juga, izin ya, data saya nih. Saya sudah rangkum ini semalaman Nandar buat diskusi saya sama dengan kamu. Jeng 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 jeng. Kemarin ada yang bahas tentang logos. Ya, kita buktikan Islam itu terpengaruh dengan logos. Nih, kitab saya dari Sejaratul Al-Kaun Ibtul Arabi, dari Syekh Husain Nasr Islam dalam Cita dan Fakta, dan dalam Syekh Nuruddin Araniri. Kita buka di sini. Ceng, Muhammad lu itu ternyata nyontek dari konsep logos. Makan tuh. Nih, Islam menganggap semua nabi sebagai suatu aspek dari logos. Nabi lu no logos. Nih, Jeng, Pilo mengatakan bahwa logos merupakan makhluk yang pertama. Nih, lebih lanjut umat Islam menisbatkan pada Nabi Muhammad apa yang dinisbatkan pada Yesus sebagai logos. Jeng, nyontek Muhammad mau sama kayak Yesus. Ya, ini nanti imbasnya ke Nur Muhammad. Nah, silakan nanti dijelaskan, Jeng. Inilah yang disebut dengan Platonis. Nah, ini Nandar gue ajarin lo nih sama Uniripa kalau si Ripa nonton di room lo. Nih, Demiurge, ya, eksistensi yang tidak setara dengan Tuhan, bukan Tuhan, tetapi mengatur alam semesta. Ini adalah Demiurge, dan istilah ini ada di dalam personalitas Muhammad. Nih, ya, silakan dijawab. Baik. Ayo, mana mukamu? Jangan panik kamu, Joseph. Mana mukamu? Jangan nangis. Kamu mau fokus dengan muka saya atau mau lihat data? Kenapa takut kamu? Mau nangis kamu? Biar tidak ribet buat dari kamera. Oke. Udah gak usah ini sejak kapan debat. Oke, terima waktu saya. Terima waktu saya. Oke ya, diam kamu. Nah, si Joseph gak berani dan gak sanggup menjawab saya. Saya sudah katakan tidak ada Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya debat. Yang saya tanya, di mana di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus? Roh Kudus itu makhluk. Yang kamu tanya malah Deuteronomi. Di mana di dalam Deuteronomi tertulis Roh Kudus? Coba nanti kamu tunjukkan ya. Di mana di dalam kitab Ulangan tertulis Roh Kudus? Kamu yang kamu buka itu Targum Yonatan, itu bukan Roh Kudus, Dudul. Kemudian yang menjiplak kata logos itu ya kalian Katolik dan Protestan. Nih saya tunjukkan di dalam New American Bible ya. Perhatikan ini Joseph. Ini adalah kitabmu nih, kitab Katolik nih, The New Catholic Translation. Ini American Bible ya. Kita lihat. Nah, di dalam, perhatikan ini Yohanes 1 ya teman-teman ya. Yohanes pasal 1 ayat ke-1 nih. Yohanes pasal 1 ayat ke-1 ternyata dia ini Yohanes 1 sampai 18. Coba perhatikan di sini. Yohanes 1 dari 1 sampai 18 itu bukan firman Tuhan, tetapi jiplakan lepas yang mengutip himne Kristen, yaitu himne Platonis nih. It was probably an early Christian hymn. Tuh, yang menjiplak kata logos itu kalian, kok malah melempar sembunyi tangan kamu. Jangan nangis, Joseph. Kemudian yang menyembah patung itu kalian Katolik. Makanya Protestan sendiri menuduh kalian ini penyembah patung. Nah ini ya, coba kamu lihat ini. Patung kok disembah. Tuh. Tuh, coba perhatikan. Tuh, jelas. Patung disembah. Yang namanya tawasul itu pengantara.
Ya, benar tadi berantara dengan amal soleh misalnya. Ya Allah, tadi saya debat sama si Joseph menangis, pucat. Kalau amalan saya ini amalan soleh, ya Allah, kabulkanlah ya Allah, berikanlah mobil Alphard kepada saya. Itu tawasul namanya. Kemudian ada orang soleh, Pak Ustadz, saya besok mau ujian nih, tolong doakan saya. Itu namanya tawasul. Bukan meminta. Sementara doa novena itu meminta kepada Bunda Maria. Coba perhatikan ini doa novena Katolik loh. Bunda Maria, perawan yang berkuasa tuh. Yang berkuasa di dalam Islam, yang mengatur alam semesta itu hanya Allah. Di dalam Katolik, perawan Maria. Bagimu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin itu hanya bagi Allah loh. Katolik ada Santa Maria, disebut tidak ada yang mustahil bagi dirinya. Karena kuasa yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepadamu. Kemudian apa? Ya ini nih. Dengan sangat aku mohon pertolonganmu tuh. Minta tolong kepada Bunda Maria. Kamu jangan menutupi diri dari kebenaran bahwa Katolik menyembah patung. Di dalam Keluaran 20 ayat kedua di situ dikatakan jangan membuat patung bagimu. Kenapa Katolik buat patung? Ayo, di dalam doa novena, di dalam doa rosario, Katolik mengenal bulan rosario, bulan Oktober, bulan Santa Maria, bulan Mei. Kenapa kamu menyembah Bunda Maria? Jangan tertawa, lihat mukamu. Kalau saya mukanya cerah, mukanya pede. Lihat mukamu pucat, gemetar, lihat muka saya. Yang saya tanya sekarang, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Ayat berapa, kitab apa, 5 kitab Musa yang menyebutkan Roh Kudus? Di mana? Kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam perjanjian baru, harusnya dia juga Tuhan di dalam Torah. Tunjukkan Torah mana? Kalau kamu perlu dibacakan bahasa Ibraninya, Ruach HaKodesh, saya bacakan. Di mana? Konsep Tritunggal kamu di mana di dalam perjanjian baru? Tidak kamu jawab. Kamu malah ngalor ngidul ke Nur Muhammad, ke begini, ke begono. Itu bukan yang saya pertanyakan. Banyak Kristen yang saya sadarkan, banyak Kristen yang saya mualafkan. Lah kamu malah polongo. Lihat mukamu tuh. Tatap wajah saya aja gak sanggup kamu. Coba tatap wajah saya. Tuh lihat tuh. Ngenes lihat mukamu itu. Oke ya. Tolong jelaskan apa yang saya tanyakan. Jangan ngalor ngidul kemana-mana. Di mana Musa menyembah Roh Kudus? Di mana di dalam Torah? Kamilah Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan kamu. Di mana dalil Tritunggal di dalam perjanjian baru? Yaitu 4 kitab Injil saja. Di mana? Ayo kon. Jeder. Joseph menangis. Cap, Sep. Sabar, Sep. Waktu, Joseph, waktu. Apa timer dipencet. Jangan panik, Sep. Nah, tunjukkan ya Roh Kudus di dalam Torah di mana ayatnya. Udah diem. Oke, kita tunjukkan sama Nandar. Aduh, ya inilah karena keterbatasan waktu. Dan Nandar juga banyak banget nih dikasih pertanyaan sama si Nandar ya. Tapi giliran saya tanya, oh Joseph jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Tadi lihat bagaimana komparasi antara himne tadi ya. Nandar tadi bilang ini kan Kristen. Di situ jelas lu bisa bahasa Inggris gak sih Nandar? Di situ tertulisnya Christian hymn. Di situ Christian hymn. Nih deh, lu kalau nggak bisa bahasa Inggris, gue terjemahin deh bahasa Indonesia. Nih, gue terjemahin di dalam bahasa Indonesia, ya. Gue mau tanya sama lu, himne Platonis yang kamu tahu tuh himne Platonis Timaeus oleh Plato atau dari mana? Bawa-bawa Neoplatonis. Saya buka nih, siapa sebenarnya yang terpengaruh oleh Neoplatonis? Tadi kan data saya juga udah lengkap tuh ya. Data saya udah lengkap. Nih, kamu itu nggak bisa bahasa Inggris. Christian hymn kok dibilang Platonis? Di situ Christian hymn. Nanti terjawab kenapa di situ Christian hymn. Lihat di sini. Nih, bisa baca bahasa Inggris kan kalau yang ini kan? Aduh, lihat ini. Ya, di sini dikatakan dengan jelas. Ternyata Islam terpengaruh Neoplatonis. Di sini ulamanya Al-Kindi, the father of Islamic philosophy. No, makan no Islamic juga termasuk filsafat. Ya, termasuk ada dari buah dari emanisionis yang kompleks hierarkinya yang dikembangkan oleh Al-Farabi dan juga Ibnu Sina. Ini terpengaruh nih, ini Platonis nih, baru Platonis nih, baca nih. Neoplatonism in Islamic philosophy, ini datanya jelas.
Apa yang lu tunjukin? Christian hymn lu tak lu sambungin sama Neoplatonis, nggak ada tertutup di situ. Nih ada nih gua nih. Nah, di sini dikatakan apa? Di sini dikatakan apa? Their views, pandangan mereka kemudian dikembangkan, ada metamorfosis, ya. Oleh siapa? Diyakini oleh Ibnu Arabi. Ini tadi Ibnu Arabi. Nih, Ibnu Arabi. Nih Ibnu Arabi. Nyambung nggak data gua? Tuh. Hah? Ini Neoplatonis gue sebutin sama lu. Nah, kemudian berkaitan tentang menyembah patung. Lu baca dong 1 Raja-Raja nih. Dalam perjanjian lama Allah memerintahkan untuk membuat patung apa ini? Ada bingkai singa, lembu, kerung. Tapi yang Nandar nggak ngerti-ngerti dari kita diskusi udah berkali-kali. Ada atau tidak adanya patung itu tidak menjadi masalah. Sebab patung hanya sebagai sarana. Sudah ditegaskan dalam konsili. Konsili apa itu Nandar? Harusnya tahu. Konsili Efesus. Wah, evangelis apaan kagak tahu apa-apaan. Ayat Alkitabnya cuma itu doang, Keluaran 23-4. Ya, baca itu konsili. Kamu juga nggak jawab pertanyaan saya di awal. Mana Islam yang masuk surga dari 73 golongan? Jawab itu. Jangan lu nuntut gua mau jawab. Lu nggak jawab-jawab dari tadi. Enak aja lu. Lu aja kemana-mana. Rosario dibilang bulan Maria. Saya sudah kasih tahu tadi. Rosario sendiri juga dipakai oleh orang Protestan nih. Saya pakai sama kamu ya. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Beruntung saya sudah mempersiapkan data ini. Ya, Rosario nih. Ya, kita buka datanya. Nih, datanya Rosario sendiri. Nih, Rosario sendiri di dalam pandangan teolog Protestan. Nih, Stephen Tobler, Reform Evangelical nih, baru evangelis nih. Lihat dong di layar dong datanya biar nggak sia-sia nih. Tuh. Nih, ya. Rosario itu adalah kontemplasi misteri Tuhan. Nih, tuh. Protestant view. Jadi mereka juga ada rosari. Buktinya mana lagi? Nih, buktinya. Nih. Why I, a Protestant, pray the Hail Mary, berdoa kepada Bunda Maria. Berdoa melalui perantaran Bunda Maria dan menggunakan rosario. Cie, mau ngadu domba tapi nggak berhasil. Cie. Lagi kurang. Nih. Ya, banyak data saya sudah saya persiapkan nih. Ya. How to pray rosary for Protestant. Kita baca di sini. Orang-orang Protestan ini semuanya memberikan kesaksian di sini, komentar-komentarnya. Nih, ya, baca ini. Mereka semua berdoa rosario. Nah, sekarang kamu bilang sama saya nggak ada hubungannya Joseph dalil seperti ini tawasul pembohong. Nih, saya tampilkan lagi di layar ya. Kamu itu meminta sama kuburan kok. Nih. Minta duit sama kuburan. Gue baru tahu kuburan bisa ngasilin duit, Dar. Gila lu. Minta pulus nih. Kurang. Ha, ini lagi nih, Dar. Nih. Ini lagi, Dar. Nih. Banyak, Dar. Nih. Belum yang ini. Waduh, ngerangkak sama siapa? Ngerangkak sama kuburan. Dah. Silakan. Oke Joseph, balikan mukamu. Mau nangis kau, kalah kau. Ayo lihat mukamu. Lain ditanya, lain dijawab. Saya kira berbobot kamu. Inikah yang dibanggakan Kristen? Baik. Ya, umat Islam itu pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Ya, di dalam sebuah hadis yang sahih, kullu ummati yadkhulunal jannah. Ilaman aba, kecuali orang yang nggak mau. Mahya aba ya Rasulullah. Kata Rasulullah, waman ato'ani daholal jannah, waman asoni faqad aba. Itu jelas dalilnya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, ya, tarok tupikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Jelas. Semua pertanyaanmu itu saya jawab. Pertanyaan saya nggak kamu jawab. Saya, benar ini saya, kamu terjebak dengan ucapan saya. Joseph, ternyata Yohanes pasal 1 yang menjadi dasar dalil bahwa Yesus adalah firman yang hidup adalah ayat palsu yang mengutip himne Platonis. Terima kasih, mengacu kepada himne Kristen. Terima kasih kamu sudah jujur. Dan ini memang kitab Katolik nih ya. Ini kitab Katolik, ternyata
Yohanes 1 sampai 18 itu kemungkinan besarnya adalah mengutip himne Platonis. Nah ini ya. Ya, was probably an early Christian hymn. Jeder kamu. Oke, Tulisan kembali. Platonisnya di mana di situ? Kenapa ini waktu saya berbicara? Kenapa kamu ngomong? Sabar. Kamu aja tadi ngomong aku gak ngerecoki. Jangan nangis. Ini saya ajari kamu ya. Kalau Kristen Protestan nggak ada. Saya tidak berbicara pengertian rosario. Yang saya katakan orang Katolik menyembah Bunda Maria, Santa Maria. Santa Maria itu bulannya adalah bulan Mei. Kalau bulan rosario adalah bulan Oktober. Itu tadi yang saya sampaikan. Mereka di dalam Katolik ada gua Maria, bersujud kepada patung. Anda menutup diri dari itu. Tetapi itu adalah salah satu kesesatan dari Katolik. Yang saya tanya adalah di mana di dalam Torah? Dengarkan baik-baik Joseph. Kenapa kamu tidak munculkan mukamu? Karena mukamu itu pucat. Ya, pucat pasi kamu. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Saya ajari caranya berdebat. Tidak pernah ada di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus. Tunjukkan ayat berapa? Kitab apa? Ayat berapa di dalam Torah yang mengatakan menyembah Roh Kudus? Jangankan menyembah Roh Kudus, kamu cari tertulis Ruach HaKodes saja di dalam Torah nggak ada. Musa tidak mengenal Roh Kudus. Musa tidak menyembah Roh Kudus menurut kitabmu. Kenapa kalian menyembah Roh Kudus? Kenapa kalian menyembah Bunda Maria? Jangankan menurut saya, menurut Protestan saja. Mantan-mantan saya itu semuanya Protestan Katolik. Jadi saya tahu, saya dulu mantannya Advent, ya. Mereka mengatakan kalian penyembah manusia dan penyembah Maria, kok Santa Maria disembah? Ini buktinya. Kalau kamu video itu oknum. Ini doa novena yang dibaca oleh orang Katolik. Perawan yang berkuasa, bagimu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Jelas ini novena 3 Salam Maria. Katanya kamu Katolik. Oke. Gak bakal orang Kristen sanggup menjawab pertanyaan saya. Di mana tertulis di dalam Torah, Anahnu, kamilah, Aba, Bapa, Pehaben, Anak, Peruah HaKodes, Eloheha. Kamilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kamu. Di mana? Kalau tidak ada, kenapa kamu melakukan apa yang tidak dilakukan Musa? Menyembah Roh Kudus, menyembah Santa Maria. Kemudian di mana dalil Tritunggal di dalam Perjanjian Baru? Coba saya kasih tahu nih dalilnya. 1 Yohanes 5 ayat ke-7, itulah dalil Tritunggal. Kamu Katolik ditanya Tritunggal saja nggak paham. Makanya boleh kiranya Joseph suatu saat Anda dijamah Tuhan, ditangkap, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Jadi kalau kamu mau masuk surga, ikutilah Islam. Yesus saja menjamin kalian masuk neraka. Lihat ini, ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Agama yang lebih benar dari agama Yahudi adalah agama Islam. Lukas 6 ayat 40, ya. Nih saya tunjuk kepada kamu. Waduh, waktunya masih ada nggak nih? Coba perhatikan nih, ya, dalam bahasa Ibraninya. Kamu bisa Ibrani enggak? Talmid ainenu gadol min hamoreh abal kalmi sehuslam. Jadi yang masuk surga itu adalah orang Islam. Jeder kamu. Takut menunjukkan wajah karena wajahmu udah mau nangis hadapi evangelis terganteng di muka bumi. Jeder kamu. Tuh kan? Menangis. Aduh, gak tega aku. Cep. Ini saya debat bukan sama akademisi nih, sama orang nggak jelas ini. Loh, saya akademisi bro, tuh gak mungkin punya ini kalau nggak akademisi. Beli itu toga saya juga punya. Kalau akademisi berbicara secara faktual, bukan framing atau pengacara. Mana yang mau nyewa kamu sebagai pengacara, mau maju sebagai pengacaranya Peggy, kayaknya nggak bisa. Nah, bagian saya. Jangan kejang-kejang ya, jangan bahas pribadi, silakan. Oke. Ya. Saya tadi sudah bilang dari awal, saya sudah izin. Kenapa saya ini tidak mau menampilkan layar kalau misalnya sudah lagi jam? Karena ribet bolak-balik kameranya, ya. Saya pakai iPad soalnya kegedean, ya. Lihat di sini. Tadi sudah dibuka dalam JWish ini, ya. Ini sudah ada mengenai
Spirit of the Lord. Kamu nggak memperhatikan. Makanya kalau lagi orang ngejelasin nih, dicatat, diliatin nih. Samson ini, dia dikunjungi oleh Holy Spirit, Roh Kudus. Nih, ya, kurang. Nih, Kejadian 41 ayat 38. Can we find such a one as this, a man in whom the Spirit of God is? Daniel 4 ayat 8, Daniel 4 ayat 9, Daniel 4 ayat 18. Ini dari tadi saya bawa, cuman kamu nggak memperhatikan. Oke, lalu kamu bilang, oh tawasul kami, oh nggak, belum. Kamu bilang katanya orang Islam semuanya masuk surga yang memegang pada sunnah dan Al-Quran. Pret, nih. Lu aja cakar-cakaran sama Salafi sama Sunni. Lu kan Salafi kan? Salafi berkedok Sunni lu. Gue tahu, gue udah bisa baca dalam lu. Lu yang nanti dibilang sama salah satu kiai itu orang Wahabi. Ya kalau kamu bukan ya Ripa itu Salafi. Dia nggak mendukung adanya Nur Nabi ini yang kamu nggak berani bahas. Nih Nur Nabi ini ada di dalam akidah kalian loh. Nih, sebagai kan konsep tauhid ternyata tidak diterima oleh orang Islam seluruhnya. Nih, ya. Tidak diterima oleh orang Islam seluruhnya. Kenapa? Nih, dibaca saja di sini jelas. Nih, ada propaganda bahwa lawan-lawan Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya belumlah mengimani Allah. Ya, tuh. Kalau kamu nggak ngikutin Ibnu Taimiyah, kamu belum mengimani. Tapi Nandar kan kalau data kamu cuman kayak gitu doang ya. Nanti teman-teman bisa lihat datanya yang paling bervalue dari mana. Nih, ini data yang saya punya. Nanti kamu minta beli sama donatur kamu, ya. Ini Al-Maqalat As-Sunniyah fi Kasyaf Dolalatin Ahmad Ibnu Taimiyah. Apa ini? Makalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kesesatan Ahmad Ibnu Taimiyah. Lihat di sini. Tawasul itu menurut Ibnu Taimiyah haram. Pembohong, tawasul boleh-boleh aja. Lu pakai dalil dari mana lu? Nih, perkataan Ibnu Taimiyah dalam mengharamkan tawasul dengan para nabi dan orang-orang soleh serta mengharamkan tabaruk tuh diharamin sama Ibnu Taimiyah. Lu tahu nggak sih Ibnu Taimiyah siapa? Ha? Ibnu Taimiyah itu Martin Luthernya Islam. Gue pikir saudara-saudara Protestan karena mereka dalam Yesus Kristus itu jauh lebih baik daripada Anda orang Islam. Karena kamu masih cakar-cakaran. Nanti kita lihat. Nih, lu kubur oknum udah jelas-jelas ini bahasan bertahun-tahun. Adapun ziarah bid'ah yang ia itu dari jenis model ziarah orang-orang musyrik. Bid'ah. Lu tahu apa yang terjadi sama Ibnu Taimiyah? Tahu apa yang terjadi dengan Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah dikutuk sama ulama-ulama lainnya. Makanya dikatakan di sini apa yang terjadi bahwa Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya tidak ditolong oleh Allah. Itu katanya siapa? Kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kan kata saya. Makanya kalau dibilang orang Islam semuanya masuk surga itu mustahil, itu bohong. Terus kamu bilang lagi Christian hymn, Nandar udah dibilang. Di situ tertulis Neoplatonisnya di mana? Lu ngerti Neoplatonis gak sih? Nih gue buka ini Neoplatonism. Nih. Neoplatonis lu maksudnya dari Timaeus apa dari mana? Gue tanyain dari tadi. Dari Heraklius apa dari mana? Lu buka-buka data ini dari Katolik nih. Ini dari di situ aja tertulisnya Early Christian Hymn, bukan Neoplatonism Hymn. Ini jelas tertulis Neoplatonism in Islamic Philosophy. Di sini saya sudah punya buktinya di buku ini. Jelas sekali bahwa Nur Muhammad itu pengaruh filsafat Neoplatonisme. Kristen menundukkan filsafat, sementara Islam ditundukkan oleh filsafat. Itu perbedaannya. Sekali lagi saya ulang. Kristen, kalau kamu nggak paham, Kristen menundukkan filsafat, sementara Islam ditundukkan oleh filsafat. Nih, kamu belum bantah ini Nur Nabi. Ini hakikat Nur Nabi ini dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kamu bantah sana, kamu komentari Nur Muhammad itu dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silakan dibantah ini saya. Saya juga punya ajuan pertanyaan dari tadi nggak kamu sentuh. Sama tadi terkait tentang Islam. Itu Salafi sama Sunni yang masuk surga sebenarnya siapa? Itu aja dua. Belum nanti kalau saya ke Syiah. Ya? Meyakini ya dengan tasdikun fil qalbi, iqrarun bil lisan, af'alu bil amal, af'alu bil arkan, bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah, maka dia masuk surga. Di dalam keimanan Islam tidak pernah ada orang Islam berselisih tentang siapa Tuhannya. Maka suri teladan yang baik yang mampu menjelaskan bahwa Tuhannya siapa. Justru saya bertanya-tanya dengan Kristen ini, atau Kristen Katolik maupun Protestan. Mereka katanya Yesus suri teladan.
Tapi Anda ada sakramen pemberkatan nikah di dalam agama Katolik. Mohon maaf Joseph ya. Kita berbeda dengan Protestan. Protestan sakramennya cuma 2, baptis dan jamuan kudus. Kalau Katolik lengkap. Ada 7 sakramen, yang ke-6 adalah sakramen pemberkatan nikah. Saya seringkali menyampaikan kalau Yesus menikah. Kalau Yesus menikah, ya maka linier dengan apa? Dengan sakramen pemberkatan nikah. Ternyata Yesus sendiri, kalau Yesus diyakini tidak menikah, maka Yesus tidak menjadi suri teladan yang baik. Tetapi ini cabangnya. Saya akan mengemukakan hal yang pertama dan utama. Kalau Yesus bukanlah suri teladan yang baik menurut iman Kristen ya, bukan menurut iman Islam. Pertama, karena sampai detik ini konsep ketuhanan tidak jelas di dalam agama Katolik maupun agama Protestan. Oleh karena itu, karena pandangan atau sudut pandang iman Kristen dan Islam itu berbeda. Kalau sudut pandang di dalam Islam, Yesus adalah Rasulullah. Dalam bahasa Ibraninya Seliah Eloah. Dalam bahasa Yunaninya Apostolos. Dalam bahasa Arabnya Rasulullah. Dalam Islam, konsepsi Islam sangat jelas bahwa Isa adalah Rasulullah. Nah, sekarang bagaimana Yesus dianggap suri teladan yang baik? Bahwa dia gagal menjelaskan bahwa dirinya adalah Allah. Makanya saya bertanya sekian kali sama Joseph yang saya kasihi, mudah-mudahan suatu saat Anda dilawat Tuhan, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Maka kalau Anda akan mengatakan Yesus adalah suri teladan yang baik, tunjukkan kepada saya Yesus memberikan suri teladan yang baik kalau dirinya adalah Allah. Makanya seringkali saya bertanya Joseph, siapakah di dalam perjanjian baru selama Yesus hidup 33 tahun di bumi, Yesus mengajarkan kalau dirinya adalah Allah. Dan siapakah yang pernah berlatih kepada Yesus selama Yesus hidup? Kalaulah ada, tentu Yesus menjadi suri teladan yang baik. Kalau tidak ada, berarti itu bukan suri teladan yang baik karena konsep ketuhanannya masih ngambang. Terima kasih. Permulaan yang baik, kita menang PK, menang debat. Nggak ada suara Sep. Oke, silakan di accept. Oke. Baik, kita mulai dengan beberapa limitasi ya. Saya nggak mendengar adanya limitasi, jadi saya yang limitasi. Limitasi itu apa? Batasan dalam debat. Kita lagi bahas tentang suri tauladan, bukan lagi bahas konsep ketuhanan. Ini saya tahu nih. Seorang Endang Sunandar akan merempet ke konsep ketuhanan karena dia tahu tidak ada suri tauladan dalam Muhammad. Saudara dengar tidak? Ada berapa banyak ciri-ciri atau poin-poin utama untuk menegaskan Muhammad itu suri tauladan? Tidak ada. Bahasnya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Malah bahas Katolik Protestan, Katolik Protestan. Dari mana ada linear atau sejajar atau relasinya dengan tema? Ini udah out of context. Udah beda ini. Maka saya kembalikan sesuai dengan tema kita yang sudah disepakati, suri tauladan. Kamu nggak bawa dalam surah Al-Ahzab ayat 21, di situ dikatakan apa? Lakutkan lakum Rasulullah fi iswatin hasanah. Kamu lupa atau saya yang harus ingetin? Tuh sungguh telah ada pada dirimu Rasulullah suri tauladan yang nyata. Saya tanya, suri tauladan Muhammad yang seperti apa? Tapi sebelum itu kita jawab dulu. Di dalam Alkitab, di dalam kehidupan Yesus, Yesus itu suri tauladan. Kok malah bahas konsep ketuhanan ini mau lari nih dari tema? Di mana? Dalam 1 Petrus 2 ayat 21, kita diajarkan oleh Rasul Petrus, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya, ia tidak berbuat dosa. Poin pertama, saya limitasi debat. Harus berani membuktikan ketika Yesus tidak punya dosa. Berani nggak Islam membuktikan Muhammad tidak ada dosa? Nanti ya, buktikan ya. Di dalam Alkitab, Yesus tidak ada dosa. Dari mana? Dalilnya, Yohanes 8 ayat 46. Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang Yahudi, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Orang Yahudi tidak ada yang berani membuktikan Yesus berbuat dosa. Bantah saya dengan dalil bahwa Yesus berbuat dosa. Tidak ada. Kemudian, di dalam Ibrani 3 ayat 1 sampai ayat 1 dan 3, oleh sebab itu Yesus yang juga adalah Rasul, yang juga adalah Nabi menurut kamu, itu dikatakan apa? Sebab imam besar, yaitu saudara-saudara kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul imam besar yang kita akui yaitu Yesus. Sebab Yesus dianggap layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Ada nggak di dalam Al-Quran atau hadis Muhammad mempunyai kemuliaan lebih daripada Musa? Tidak ada. Ini poinnya banyak di saya loh. Kamu tidak ada dalam Al-Quran, suri tauladan disebutkan tidak ada. Oke, kemudian maka dari itu di dalam Ibrani 4:15 kenapa Yesus lebih mulia daripada Musa? Karena di dalam Ibrani 4:15 di situ ditegaskan lagi Yesus tidak memiliki dosa dengan mengatakan apa? Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, melainkan sebaliknya sama seperti kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Catat itu, dalil-dalil saya sudah banyak itu. Sedangkan saudara tadi dengar sendiri kan sekali lagi tidak ada dalil dalam Al-Quran Muhammad itu bisa dijadikan suri tauladan. Poin pertama saya minta ya, poin pertama karena Anda tidak ada poin-poinnya Muhammad tidak berbuat dosa di mana? Oke, kemudian kita buktikan lagi, bukan hanya penulis-penulis Alkitab, bukan hanya penulis-penulis Injil. Kita lihat, bahkan orang yang tidak percaya dengan Yesus pun, yaitu Pontius Pilatus, mengatakan dalam Yohanes 19:4, ketika Pontius Pilatus dihadapkan dengan orang-orang Yahudi yang menyerahkan Yesus untuk diadili, Pontius Pilatus dalam Yohanes 19:4 mengatakan apa? Lalu Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihat, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun daripada Yesus. Perhatikan, bahkan di detik-detik penyaliban Yesus, Pontius Pilatus yang berkuasa pada saat itu, pemerintahan berkuasa, tidak menemukan kesalahan apapun.
Tidak hanya orang percaya, bahkan orang yang tidak percaya dengan Yesus pun, Yesus itu tidak berdosa, tidak ada kesalahan. Itu Pontius Pilatus. Mau kurang? Kita baca dalam Markus 1, ayat yang ke-24. Roh jahat pun mengakui Yesus itu kudus, tidak punya dosa. Markus 1 ayat 24. Ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam Kapernaum, berbicara dan mengajar di dalam bait Allah, ada orang yang kerasukan setan. Kemudian roh jahat itu berkata dalam Markus 1 ayat 24. Ia berteriak, "Mau apakah engkau daripada kami? Engkau adalah Yesus orang Nazaret, engkau yang kudus dari Allah." Ini suri tauladan. Yesus itu menjadi suri tauladan bahwa Yesus itu tidak berdosa. Hidupnya dibuktikan dengan Alkitab. Catatan kesaksian dari Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Pontius Pilatus, dan roh jahat yang disaksikan oleh orang-orang Yahudi. Perhatikan ya, nanti jangan dipelintir, oh itu kan penulisnya dari ini. Enggak, itu Pontius Pilatus, kesaksian sejarah. Itu orang-orang Yahudi yang juga berbicara dengan Tuhan Yesus. Tidak ada bukti Yesus itu berdosa. Sehingga poin pertama, saya yakin Yesus itu menjadi suri tauladan dalam hal ketidakberdosaan. Sekarang pertanyaan bagi Islam, 10 detik terakhir. Buktikan sekali lagi dalam dalil di mana Muhammad mengaku, atau ya paling tidak diakui, orang oleh sama seperti Tuhan Yesus, dia tidak berdosa. Ya, karena Tuhan Yesus tidak hanya mengakui dirinya tidak berdosa, tetapi Yesus juga diakui tidak berdosa. Di mana dalilnya? Dalam Al-Quran dan hadis. Silakan. Ya, tar dulu saya. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat gampang sekali ya pertanyaan Joseph. Benar di dalam Quran surat Al-Ahzab kalau kita lihat ya. Ini tadi mau saya sampaikan, cuma waktunya tidak terlalu banyak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dalam diri Rasulullah SAW itu ada uswatun hasanah. Makanya tadi saya bilang Nabi Muhammad jelas mengajarkan tentang konsep ketuhanan, tentang Tuhan itu siapa jelas. Tapi Kristen tidak jelas. Itu akan saya ulas di sesi berikutnya. Sekarang saya akan menunjukkan. Justru Yesuslah makhluk berdosa, Joseph. Nabi Muhammad itu di dalam ayat Al-Quran dikatakan dosanya sudah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Itu sudah dia langsung. Dosanya sudah diampuni yang bukan hanya Nabi Muhammad. Semua dosa para nabi itu sudah diampuni baik yang lalu maupun yang akan datang. Itulah konsepsi di dalam Islam. Apakah di dalam Kristen Yesus tidak berdosa? Ngawur. Saya tunjukkan. Pertama, dosa Yesus adalah membolak-balikan meja. Ya, dia tidak punya kasih. Kalau kita lihat di dalam Matius 21. Nah, kita lihat teman-teman ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjualan di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku adalah disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Katanya ajaran kasih. Dulu sebelum dibubarkan Front Pembela Islam, ketika mau men-sweeping diskotik, itu dia ada peringatan pertama, peringatan kedua. Yesus, dia berdosa. Salah satu dosanya adalah dia tidak ada kasih. Masa mejanya orang dibolak-balikan, kan harusnya berbicara dengan sopan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan jualan di sini ya. Dosa loh. Harusnya begitu. Ini asal membolak-balikan meja itu dosa, saudaraku. Makanya di dalam Islam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jangan tertunduk malu. Saya tunjukkan dosa kedua Yesus. Dosa kedua Yesus adalah mencuri keledai. Ya. Kita lihat di dalam Markus 11 ayat ke-2 sampai ke-3. Oke, ya. Kalian akan sebentar. Oke ya. Nah, melihat seorang keledai yang muda yang belum pernah ditunggangi sedang terikat dekat suatu rumah, lepaskanlah ikatannya dan bawalah kemari. Kalau ada orang yang berkata, "Kenapa kalian mengambil keledai itu?" Jawaban, "Tuhan memerlukannya." Dia akan segera mengembalikan. Dosa pertama Yesus di sini adalah Yesus mencuri keledai. Dia berjanji akan mengembalikan keledai itu, tapi nyatanya sampai 2025 Yesus tidak segera mengembalikannya. Ini dosa Yesus yang ketiga. Kata siapa Yesus tidak berdosa? Ya, terima kasih saudaraku JM. Ya, garis, terima kasih, berkah selalu. Nah, saya tunjukkan dosa Yesus berikutnya. Ketika Yesus mengatakan, nih saya tunjukkan dosa Yesus banyak. Cuma di dalam Islam dosa para nabi itu sudah diampuni, ya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Banyak ini saya tunjukkan ya. Nah ini kita lihat nih. Sekarang Yesus berbohong. Di mana Yesus berbohong? Lihat di sini Joseph, jangan nangis. Lihat nanti ketika ini nggak bisa jawab kamu. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Di dalam bahasa Yunaninya, apekrite hautois ho Yesus au kestin gegramenon enton nomo
human ego aifateu heste detetet. Pertanyaan saya, ya, di dalam kitab Taurat mana ada tertulis sebuah kalimat kamu adalah Allah? Di mana? Kalau tidak ada, berarti Yesus berdusta. Sekarang pertanyaan saya, di dalam kitab Taurat mana ada tertulis kamu adalah Allah? Di mana? Kalau enggak, berarti Yesus berbohong, berdusta. Sedangkan berdusta adalah hal yang berdosa. Kalah PK, kalah debat, Joseph. Waduh, aku kalah PK menang debat, teman-teman. Kalah PK kita, teman-teman. Shut your mouth. Sekarang giliran. Jangan, Sep, jangan ini dong, jangan grogi ya. Oh, I'm not. Oke, yes, yeah. Oke, your please, brother. Please, apa itu your please? Oke. Yeah, shut your mouth. It's my turn. Right now, I will prove that Muhammad is false prophet. Ya, is no over than any other criminals. Nandar, kamu tahu nggak Nabi kamu itu penipu, pendusta, pembohong? Kenapa? Nih saya buktikan. Kamu kan tadi kutip itu, segala dosa Nabi yang terdahulu sudah diampuni, ya berarti secara tidak langsung kamu mengakui Muhammadmu itu berdosa. Nanti saya buktikan ya, Muhammadmu itu pemalas. Pemalas loh Muhammad itu, tahu nggak Islam? Makanya saya bilang, kalau misalkan tema kita hari ini adalah suri tauladan, you know suri tauladan, role model, artinya saya harus lebih baik daripada yang ngikutin saya. Tapi apa bedanya Muhammad dengan saya, dengan kamu yang masih suka malas-malasan? Ternyata Muhammad pemalas. Di mana buktinya Muhammad pemalas? Mari kita buka buktinya. Nanti kita jawab-jawab itu ya. Pertanyaan Anda ini kalau misalkan apa? Misalkan kita harus buka satu persatu nggak cukup ya. Oke, begini ya, kita tampilkan di layar. Nah, ini dalilnya di mana? Di dalam website Rumaiso mengenai ajaran Islam ya, bukan mengenal ajaran Kristen. Kita baca di sini. Demi Allah, aku sungguh beristighfar kepada Allah dan bertaubatnya dalam sehari lebih dari 7 kali, 70 kali. Ngapain nabimu itu bertobat? Dia berdosa terus, tahu dia dosanya banyak, makanya dia bertobat. Maka di sini juga dikatakan apa? Nabimu itu pemalas. Kenapa? Ketika hatiku malas, aku beristighfar pada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Kita ingat loh temanya, suri tauladan. Harusnya kalau berbicara suri tauladan, role model yang kita ikuti, sekali lagi teman-teman dengar simak ya. Role model yang kita ikuti harus lebih baik daripada yang diikuti. Yang mengikuti, setuju nggak sama saya? Maka harusnya Muhammad itu tidak pemalas, tidak berdosa. Karena kita juga sama, pendosa dan pemalas. Bedanya sama kita apa Muhammad itu? Oke, itu kan hal yang wajar dalam manusia Islam. Beristighfar, suka malas-malesan, bertobat. Jawab tuh, bantah nanti. Oke, kita akan bantah yang pertama, masih bahas konsep ketuhanan. Saya sudah bilang ini tentang suri tauladan. Kamu itu mau lari ya dari tema ya? Kok bahas konsep ketuhanan terus? Kemudian kamu bilang Yesus itu suka membalak-balikan meja pada saat kamu mengutip Markus ya. Dalam Markus, dalam Injil Matius 21 ayat 12 sampai 13. Ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam bait Allah, teman-teman kemudian membolak-balikan meja pedagang. Ingat ya, definisi doa dalam 1 Yohanes 3 ayat definisi dosa itu adalah melakukan pelanggaran terhadap Allah. Islam sepakat dengan itu. Berdosa artinya melanggar ketetapan Allah. Jangan kamu kemudian memelintir Yesus itu berdosa karena mengusir orang-orang yang berdagang di bait Allah. Kenapa? Justru yang Yesus lakukan adalah menegakkan hukum Allah. Dengan mengatakan apa? Ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya rumah penyamun. Artinya apa? Yesus mau mengembalikan inti bait Allah itu sebagai rumah doa, bukan rumah penyamun. Kayak masjidmu itu loh, rumah penyamun. Ya, makanya Yesus melakukan demikian. Justru yang Yesus lakukan bukan berbuat dosa, tetapi mengembalikan, menegakkan hukum Allah. Bukan mengembalikan hukum Allah. Buktikan Yesus berdosa. Kalau seandainya Yesus berdosa, teman-teman, iris kuping saya, Nandar berani membantah perkataan Pontius Pilatus. Secara logika, ketika Tuhan Yesus diadili oleh Pontius Pilatus, maka harusnya Pontius Pilatus menyebutkan dosa-dosa Yesus. Betul atau enggak? Tadi saya sudah bacakan dalam Yohanes 19 ayat 4, Injil Yohanes 19 ayat 4, Pontius Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Nandar, Pontius, sekelas Pontius Pilatus, tidak menemukan kesalahan apapun. Kalau seandainya Yesus itu berdosa karena membolakkan meja, kemudian juga tadi mencuri keledai, harusnya itu semakin memperberat hukum Yesus. Benar atau enggak, teman-teman? Ini otaknya nggak dipakai loh, gitu loh, ya. Tidak ada, bahkan Yohanes 19:4 kamu nggak bantah. Kemudian, ketika dikatakan mencuri keledai juga, oke, sekarang saya tanya, mana ada orang mencuri pakai izin? Kamu baca di situ. Yesus menyuruh murid minta dengan izin. Dibaca di ayat ketiganya. Jika ada orang bertanya, katakan Tuhan memerlukannya. Mana ada orang itu mencuri itu, bilang dulu, Nandar. Mana ada? Nabimu itu ketika menggauli istri orang lain ada nggak izin dulu? Nggak ada, semuanya berkat privilege dari Allah kamu. Turun celana, turun ayat. Oke, saya balik lagi, sekali lagi. Kamu tidak bisa membuktikan dalil dalam Al-Quran Muhammad tidak berdosa. Justru kebalikannya, kamu membuktikan Muhammad itu berdosa. Dengan surah Al-Fat ayat 2. Bahwa Muhammad itu sama seperti saya, sama seperti kamu, sama seperti manusia biasa. Beda dengan Yesus. Ibrani 4 ayat 15, Yesus dicobai hanya saja dia tidak berdosa. Oke, kamu bilang Yesus kawin, mana datanya Yesus kawin? Cuman congormu aja yang main. Matius 19 ayat 12 Tuhan Yesus menegaskan ada 3 kelompok orang yang tidak kawin. Salah satunya. Artinya kalau Yesus tidak kawin karena Yesus sendiri tidak kawin. Paham? Oke, silakan dibuktikan dalil-dalilnya Muhammad tidak berdosa. Itu tadi tidak dibuktikan. Oke, nanti kita hukum kasih. Oke ya.
Dia tidak menjawab pertanyaan saya. Jelas-jelas di dalam Bible itu Yesus mencuri keledai, nggak ada kata izin di situ. Di situ kalau ada yang bertanya, masa sekelas Joseph tidak mengerti kalimat seandainya ada yang bertanya, baca yang baik. Makanya ya memang di dalam ajaran Kristen ini ajaran yang menghalalkan segala dusta. Filipi 1:18 tidak mengapa. Kristus diberitakan dengan cara palsu, tidak mengapa. Makanya ketika bernarasi tunjukkan datanya. Tunjukkan ayatnya. Saya menunjukkan kalau Yesus mencuri keledai ketika dia berjanji mengembalikan. Kalau tidak, Yesus berarti mencuri keledai, ya. Nah, kamu lihat di dalam Matthew Henry, ya, di dalam Matthew Henry Filipi 2 ayat ke-6. Yesus itu miskin dan nista, tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hidup dari sedekah. Jadi yang malas itu Yesus. Coba kau baca di dalam Matthew Henry, di dalam Filipi 2 ayat ke-6. Yesus itu miskin untuk hidup saja, dia harus mengandalkan sedekah dari orang lain. Jadi yang malas itu adalah si Yesus. Jadi kita jangan kemalasnya nih ya, karena Yesus memang dia hidup miskin, nista. Lagi, Yesus itu berdosa di mana ayatnya saja. Kata siapa Yesus tidak berdosa? Nih saya tunjukkan. Kalau mau bahas Yesus kawin next time ya, nanti jangan lari kemana-mana kita. Nih saya tunjukkan. Kan sudah saya bilang, di dalam Kristen, Roma 3 nomor ke-7, apabila kedustaanku semakin melimpah bagi kemuliaan Tuhan, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Di dalam ajaran Kristen, dibolehkan berdusta dalam segala hal. Pertanyaan saya, kenapa nggak kau jawab? Ya, ini, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Sekarang tunjukkan kepada saya, di dalam kitab Taurat mana ada diksi narasi firman Tuhan yang berbunyi kamu adalah Allah? Di mana? Jangan ngelamun. Nah, ya, saya juga akan tunjukkan kepada Anda di mana dosa Yesus yang lain. Ada banyak. Ya, saya tunjukkan. Nih, Joseph, begini caranya berdiskusi ya. Yesus berdosa. Nih. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Jeder. Yesus berdosa, saudara. Aduh, nangis Joseph, kalah PK, kalah debat. Oke. Ntar saya tunjukkan lagi dosa Yesus, ya. Nah, dosa Yesus itu udah banyak banget. Waduh, terima kasih Mr. X. Luar biasa Anda, ya. Nih, saya tunjukkan kepada kamu. Oke, sabar ya, bodoh. Bentar ya. Sabar. Jahil. Nih, ternyata menurut Alkitabmu Yesus masuk neraka. Nih saya tunjukkan. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil itu bahasa Arab. Ya, jahilun murakab, jahil artinya bodoh, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Di dalam Alkitab yang mengatakan orang lain bodoh siapa? Yesus. Berarti ada premis mayor, premis minor. Siapa yang menyebut orang lain bodoh masuk neraka? Ternyata Yesus menurut Alkitab, menurut Bible masuk neraka. Saya tunjukkan di mana Yesus menyebut orang lain bodoh. Nih, Joseph. Nih ya. Oke, saya tunjukkan. Ya, Yesus menyebut orang lain bodoh. Ini apa nih? Hai kamu orang-orang bodoh. Ternyata cuman teman aja yang bisa mengundang lo, nggak bisa kalau bukan teman. Nih, nggak bisa diundang Nandar itu kalau bukan teman. Bilang sama Nandar, undang saya, bukan saya yang jambak dia, nggak bakalan bisa karena saya bukan temennya. Jangan pengecut, jangan framing saya. Kalau nggak percaya, saya typing di live-nya sekarang. Nih, tuh, lihat ekspresinya tuh. Hah? Takut gak dia? Lihat ekspresinya. Kenapa dia yang bengong? Saya nggak bengong loh. Tuh, kamu lihat gak? Saya typing ya. Tuh. Naikkan. Bubuk kabur. Mana? Saya typing ya. Susah nih pakai satu. Baca DM. Tuh. Baca DM. Tuh, dia udah baca. Dia udah baca. Karena akun saya pasti kelihatan karena saya itu follow-followan sama dia. Baca DM. Lihat. Nah, nggak berani kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nggak berani kan? Malah naikin orang lain. Nah, itu nandarmu. Apa? Di follow balik kecuali si Joseph masuk ke sini pakai akunnya. Nah, Joseph suruh masuk ke sini dulu gitu ya. Tuh, licik. Saya kesana dulu ya. Licik. Ya, siap. Licik. Ya. Saya masuk ke sana ngapain? Kan PKPK. Ini juga teman-teman. Sama siapa ya? Kan PKPK. Masa saya harus datang ke sana? Licik ya kan? Nah.
Kau lihatlah Islam. Begitu takutnya dengan Joseph sampai harus Joseph masuk ke rumah mereka. Ini takut. Kalau tidak takut, undang saya. Saya sudah bilang tuh, baca DM. Dibaca nggak DM saya? Tidak. Titik. Baru saya masuk ke sini. Padahal saya sudah live. Tinggal diundang. Saya typing lagi ya, Islam. Baca DM. Tuh, lihat Nandar gelagatnya. Nervous kan? Siapa yang nervous sekarang saya tanya Islam? Siapa yang nervous? Kenapa dia? Ngelihat apa dia? Bengong apa? Ngelihat apa dia? Kalau dia menang harusnya dia tenang. Lihat ekspresi mukanya. Lihat ekspresi mukanya. Buang-buang waktu nggak kira-kira? Buang-buang waktu nggak? Jadi sekali lagi, saya tidak bisa undang Nandar, teman-teman, bukan tanpa alasan. Karena Nandar tidak follow back saya. Jadi saya tidak bisa undang. Karena di sini keterangannya friends only. Yang bisa PK-PK. Suruh Nandar. Tuh. Apa follow gua, nanti gua follow back. Tuh, ya. Saya sudah follow. Endang, aduh, katanya suruh follow back. Baca DM makanya. Saya sudah share live saya ke dia. Nih, buktinya DM saya. Tuh. Ya, suruh dia baca DM saya. Sudah 9 menit berlalu. Suruh dia buka DM saya makanya. Follow back saya sudah nge-follow dia. Oke? Jangan buang-buang waktu, jangan pakai panik. Bilang aja ngulur waktu biar dapat data tambahan karena sudah ke pojok bilang Yesus berdosa tapi nggak berdosa. Sudah dibuktikan dengan perkataan Pontius Pilatus kok. Aku tidak menemukan kesalahan apapun kok ya. Harap. Oke, up. Oke, selamat malam ya Sep. Selamat malam, ada apa? Bang Nandar nggak akan bisa nge-follow dan buka DM karena lagi live. Jadi caranya, Anda harus ke sana, baru bisa di fallback. Setelah fallback, live lagi, baru gini lagi. Kok nggak akan bisa di fallback? Oke, saya ikutin ya. Saya nanti kesana saya komen ya. Saya nanti komen ya. Bilang aja akun ini atau naik ke atas lah, suruh fallback, turun, siap. Itu langsung live lagi gitu ya. Itu aja infonya ya. Oke. Menanyakan kalau ada, betul nggak teman-teman? Di ayat itu, kalau ada yang menanyakan, katakanlah Tuhanmu memerlukannya. Di dalam Islam ada hukum namanya luqatah. Tahu luqatah itu artinya apa? Hukum yang menentukan apabila kamu menemukan barang yang tidak diketahui pemiliknya, kamu berhak untuk memilikinya. Maka ketika Tuhan Yesus memiliki keledai itu, dan ketika para muridnya katakan tidak menemukan pemiliknya siapa, dalam Islam itu sah. Itu Islam, kamu nggak familiar dengan hukum itu? Wahai Majelis Ulama Indonesia yang terhormat, urus ini Evangelis Yonatan Sunandar, nggak tahu hukum Islam, lawyer, nggak tahu hukum luqatah. Saya jelaskan. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, Rasulullah ditanya tentang barang temuan, beliau bersabda, kenalilah ikatannya dan bungkusannya, kemudian hubungkan selama setahun. Jika datang pemiliknya, maka serahkanlah kepadanya. Oke Nandar, saya sepakat dengan kamu. Jangan loyo, jangan nunduk ke bawah. Biasa ya. Kamu kan tadi sempat bilang, ini sudah tahun 2025, Yesus belum mengembalikan keledainya. Saya tantang kamu, kalau Yesus mencuri, ada nggak? Sesuai dengan omongan kamu tadi sendiri, yang bilang 2025 Yesus belum balikan, ada nggak sampai dengan tahun ini, 2025? Ada data nggak yang nyariin keledai? Saya nantang kamu, jeder kon. Ada nggak datanya dalam Alkitab? Ada tertulis, pencuri Yesus yang telah mencuri keledai itu dicarikan oleh pemiliknya. Karena di dalam hukum Islam, sekali lagi, dalam hukum luqatah, dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2427 dikatakan, jika tidak datang pemiliknya, maka terserah engkau boleh pakai. Tetapi jika suatu hari pemiliknya datang, maka serahkan kepadanya. Saya minta kamu datanya 2025 ada yang minta keledai itu. Ayo dong, lawyer. Kalah sama bocil yang belum lulus kuliah katanya kan. Kamu rendah-rendahkan saya. Ya itu urusan kamu. Kemudian yang berikutnya, kamu mengatakan, Yesus itu bohong sama penjahat di sisi sebelah kanan Yesus katanya. Pada hari ini juga engkau akan pergi ke Firdaus. Hei Nandar, kamu tahu Firdaus itu apa enggak? Bukan kebun jannah seperti Islam. Tidak langsung ke surga. Memang Yesus turun ke alam maut itu bukan bohong. Ya? Tipologinya adalah pada saat Yunus berada di dalam perut ikan paus. Begitu loh, kita baca dalam 1 Petrus 3:19. Saya nggak tunjukin data karena makan waktu. Saya sebutin, makanya catat ayat-ayatnya. Oke? 1 Petrus 3:19. Di situ tulis apa? Yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, tetapi dibangkitkan menurut roh. Kamu baca dalam 1 Petrus 3:19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Jadi Yesus turun ke alam maut untuk membebaskan mereka. Dibawa kemana? Ke surga. Tetap ke surga. Kenapa Yesus harus turun ke alam maut? Karena Yesus harus mengalahkan maut. Itu. Makanya dalam pengakuan iman rasuli kami, dikatakan yang wafat turun ke tempat penantian. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dia turun ke alam maut, bukan dia mengalami maut seperti Muhammad sampai dengan detik ini gak bangkit-bangkit. Tapi dia mengalahkan maut. Lihatlah dalam Wahyu 1 ayat 17-18.
Dan orang yang berbicara itu kepadaku berkata, lihatlah aku telah mati namun aku hidup untuk selama-lamanya. Aku telah mati namun aku hidup untuk selama-lamanya. Aku memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Itu Tuhan Yesus. Balik lagi, pertanyaan saya nggak dijawab dari tadi. Kamu bilang katanya, nih saya sekarang balikan kamera. Dalam surah Al-Fat, kamu bilang katanya, nih, ya, Allah kamu itu kan menunjukkan jalan tadi kan. Al-Fat ayat 2. Al-Fat ayat 2, sebentar. Al-Fat ya, Al-Fat ayat 2. Perhatikan Islam, ini kontradiksi Nabi kalian. Lihat, agar Allah memberikan ampunan. Ini Muhammad ternyata punya dosa dan Muhammad perlu ditunjukkan ke jalan yang lurus. Ini Allahmu yang berdusta, kenapa? Ternyata Allah nggak nunjukin jalan, kenapa? Karena ternyata Muhammad berkata dalam surah Al-Ahqaf ayat 9, katakanlah aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Bohong, jederkon. Tuhanmu tukang bohong, PHP, pemberi harapan palsu. Sedih saya Pak kalau mengikuti Muhammad, sedih saya kalau jadi orang Islam ternyata dikasih PHP loh, nggak dikasih tahu apa yang akan diperbuat. Bantah dengan data ya. Saya itu dari tadi suka kamu itu bantah Alkitab, tapi saya juga sudah bantah langsung. Oke? Ya, sekali lagi, kamu bilang tadi katanya tidak ada hukuman yang mengerikan. Saya tanya sama kamu, hukuman salib itu untuk apa? Untuk pencuri. Buktinya ada Barabas dihukum. Oke? Ya. Ayo menangin PK juga. Oke. Terima Joseph. Nggak menjawab pertanyaan saya. Ati babal janati yaumul qiyamah fa astaftihu fayaqul hajin man anta ana Muhammad fayaqul umirtul aftahu min qablaka. Bahkan Yesusmu itu tidak bakal masuk surga kalau Nabi Muhammad tidak masuk surga terlebih dahulu. Ya, tunjukilah mute, jangan nangis kau. Kemudian Nabi Muhammad itu adalah jalan yang lurus itu sendiri. Quran surat ke-36 surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Engkau ini termasuk di antara para rasul ala syiratim mustaqim yang berada pada jalan yang lurus, jeder. Aduh, Joseph nih. Bahkan Joseph, kenapa tadi kau nggak tanggapi? Yesus itu masuk neraka menurut kitabmu. Ya, Yesus itu berbohong. Nih, Nandar, tunjukkan di mana yang mencari keledai. Kitabmu itu kalau yang baik ditulis, kalau yang buruk tidak ditulis. Di mana ayatnya? Ini Joseph. Kenapa nggak ada tertulis ada yang mencari keledai? Ini baca Matius 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak akan dapat membuatnya. Makanya ketika yang mencuri keledai itu dihapus, dihilangkan. Orang jelas-jelas ayatnya dia mencuri keledai, berdosa mencuri keledai itu, brother. Nih, makanya jangan banyak alasan. Kalau buka data saya waktunya, ya saya juga ada waktu. Kenapa kamu tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik? Ya ini kan ini. Yesus mencuri keledai itu perbuatan dosa. Kalau ada yang bertanya, kalau itu kan ini pengandaian, masa lu nggak ngerti? Katanya S1, masa S1 nggak ngerti? Kalau ada yang bertanya, kenapa kalian mengambil keledai itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya, dia akan segera mengembalikannya. Di mana ayat mengembalikannya itu? Sekarang saya tanya juga, di mana? Karena ini adalah poin. Di situ ada dosa besar yang dilakukan oleh Yesus. Pertama, mencuri keledai. Yang kedua, dia berjanji mengembalikan tapi tidak mengembalikannya, jeder kan. Terus yang kedua, Yesus berjanji kepada orang yang di sampingnya, hari ini juga kamu bersamaku di Firdaus. Yesusnya masih di bumi, lu ngaco-ngaco lu jawabannya kemana-mana. Oh, Yesus masih di bumi di situ. Yesus bahkan mati ke alam maut. Bangkit hari ketiga 40 hari lalu perjamuan kudus, barulah dia naik ke sorga. Berarti di sini Yesus berdusta, itu poinnya. Ya, nih, Joseph. Lu kalau berdebat kok emosi kayak gue deh yang slow ya. Nih Joseph. Ini Yesus masuk neraka menurut Bible-mu. Nih lihat nih. Nih, tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ya, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, bodoh, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sekarang saya tanya, Yesus pernah nggak ya dia berkata jahil, berkata bodoh ke orang lain? Pernah apa tidak? Jangan nunduk. Nah, ternyata Yesus berkata kepada orang lain bodoh. Kalau begitu Yesus masuk neraka. Saya tunjukkan ayatnya. Ya kan ada premis mayor, premis minor. Masa sudah lulus S1 nggak lulus nih? Ini nih, Joseph. Yesus mengatakan kepada banyak orang, hai kamu orang-orang bodoh. Ternyata Yesus masuk neraka menurut Bible-mu. Kan formula, kan kalau lu kuliah dan lu bikin skripsi dia nggak jadi-jadi itu. Kan ada premis mayor, premis minor. Ngerti premis apa enggak? Jangan-jangan nggak ngerti dia. Mau nangis dia. Joseph, aduh mau nangis Joseph. Joseph, contoh begini. Lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya, ganteng-ganteng. Yonatan Nandar, lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya. Itu namanya premis minor. Premis mayornya, lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya, ganteng-ganteng dan pinter-pinter. Yonatan Nandar, lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya. Berarti Yonatan Nandar ganteng. Sama. Yesus mengatakan, siapa yang mengatakan orang lain bodoh, dia masuk neraka.
Yesus sendiri yang bilang, hai kamu orang bodoh. Terus Yohanes 10:34, Yesus juga berbohong. Kenapa Tuhan kau berbohong? Sebab ada tertulis dalam kitab Taurat kamu. Ternyata tertulisnya dalam kitab Mazmur. Lu ngerti nggak kitab Taurat? Masa jadi Katolik kok goblok minta ampun? Kitab Taurat itu Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Makanya belajar bahasa Ibrani. Kalau kitab Mazmur, Sefer Tehilim, Mizmor Daud, itu namanya kitab Ketubim. Jangan nunduk, kalah debat. Menang PK, tapi gua menang PK, lu kalah debat. Bobok. Debater Katolik. Yesus masuk neraka menurut Bible. Bobok. Aduh, jangan nangis. Oke, Joseph. Joseph yang saya hormati, ini waktunya sudah 24.6. Lu closing, nanti gua closing. Soalnya tadi sampai jam 8.50 ya. Soalnya saya mau sama si RK. Oke? Closing silakan. Oke. Silakan. Ya, teman-teman perhatikan, saya dengan berani malam ini juga membuktikan Yesus satu-satunya suri tauladan. Tidak ada bukti ketika Nandar tadi bilang Yesus pencuri. Yesus apa tadi kan sempat ada kan katanya Yesus membalikan atau mengusir pedagang. Tidak ada bukti. Di mana itu menjadi pemberat hukum Yesus? Kamu tadi sempat mengatakan, makanya hukuman salib itu kamu kan nggak ngerti. Nandar, pada saat Yesus hendak disalibkan ada yang bernama Yesus Barabas yang punya hukuman apa teman-teman? Ini katanya ahli Alkitab, kristolog terkenal, evangelis. Kamu baca nggak Alkitab? Di situ ada Barabas yang juga dihukum bersama Yesus. Kenapa dosanya? Mencuri. Kalau seandainya Yesus punya dosa lebih besar daripada Barabas, tidak mungkin kemudian Barabas ikut dibebaskan. Ngerti kamu? Waduh, gini aja logika sederhana nggak ngerti. Saya dibilang katanya emosi, sampai dengan detik ini tidak keluar satupun kata-kata saya goblok dan seterusnya. Perhatikan loh, saya tidak NPD seperti kamu. Inilah suri tauladan Muhammad yang sesungguhnya dalam perdebatan yang singkat namun padat ini kita bisa buktikan. Memang Nandar sangat sedikit dalam membuktikan ayat-ayat dalam Al-Quran. Tidak seperti saya dibombardir dengan pertanyaan, saya jawab dengan Alkitab, dengan data-data. Tapi Nandar, Al-Quran pun tidak berani. Tidak berani dia buktikan bantahan dalam surah Al-Ahqaf ayat 9 tentang nasib Muhammad bagaimana, kenapa dikatakan demikian. Kemudian Nandar juga lebih menunjukkan suri tauladan Muhammad ketika dia merasa lebih menang daripada yang lain. Ini kan salah satu personality disorder yaitu NPD. Kemudian Anda juga melakukan yang namanya logical fallacy atau strawman atau red herring banyak sekali ketika saya sudah menjawab. Kalau Yesus itu mencuri, ada hukum dalam Islam namanya luqatah. Luqatah itu artinya hak, sekali lagi kalau kamu nggak tahu kamu tanya sama Wafi. Luqatah itu artinya hukum yang memperbolehkan kamu memiliki benda yang kamu temukan di muka umum. Kalau kamu nggak tahu pemiliknya siapa dan pemiliknya tidak datang-datang untuk mengakui yang punya. Itu logika yang sederhana. Ketika Yesus meminta para muridnya untuk mencarikan keledai, kemudian Yesus sudah mengatakan, jikalau saya sudah menjawab, iya. Tidak ada yang salah di situ. Tapi pertanyaan saya ketika saya nantangin kamu, mana buktinya ada yang mencari Yesus, keledai yang dicuri Yesus tidak ada. Kamu lari ke Yohanes 21 ayat 25. Tidak satu pun, tidak semuanya dicatat dalam kitab ini dihapus. Mana buktinya kalau dihapus? Berarti pernah ada. Beban pembuktian di kamu. Kamu orang hukum, actori incumbit probatio. Mana buktinya kalau pernah ada? Kalau sama kamu berani mengatakan itu dihapus, kamu tuh banyak punya utang data loh. Bilang Yesus kawin nanti di sesi yang lain. Kalau misalkan nanti nggak usah kamu bawa. Saya berani mengatakan Muhammad itu A, B, C. Kalau saya nggak punya data, saya lebih baik nggak mengatakan. Kamu kan orang hukum. Ngomong sesuatu masa datanya belakangan. Oke, yang berikutnya, kamu itu menekankan sekali lagi Yesus itu masuk neraka. Sedangkan kamu baca di dalam Alkitab, Yesus itu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 naik ke surga, naik ke atas ke langit. Siapa selain daripada Allah yang bertahta dalam kerajaan surga? Kamu tanya sama orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah ketika ditanya, Allah fis sama, Allah itu ada di semayam di atas arasy, di atas langit ketujuh. Siapa yang naik ke langit? Kalau Muhammad naik langit aja perlu perantara. Beda dengan Yesus dengan kekuatan dirinya sendiri. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Ya. Itu suri tauladan yang nyata. Kemudian Yesus itu mengasihi, Matius 5. Dalam perikopnya ketika dia berbicara di bukit khotbah bahagia. Matius 5 ayat 9. Maka kesimpulannya teman-teman dalam debat kali ini, saya menghargai Nandar. Saya tidak sama sekali kemudian merendahkan posisi Bang Nandar di sini. Namun agaknya penghormatan dari Bang Nandar itu tampak sia-sia ketika tadi ternyata dia tidak mampu menahan emosi. Katakan saya yang emosian, tapi ternyata dia pun sama. Ya, jadi di sini paling tidak saya bisa menampilkan keunggulan dari sisi kami adalah kami membuktikan dalam Alkitab Yesus tidak berdosa, Yesus itu mengasihi. Kemudian ketika dikatakan Yesus mengatakan orang bodoh itu kepada orang-orang Farisi yang kemudian memelintir ayat Alkitab, maka Al-Quran pun mengatakan yang sama. Ya ayyuhal kafirun, dan orang-orang yang tertutup dan orang-orang musyrik. Al-Quran pun mengatakan yang sama, jadi tidak beda. Dikatakan demikian karena ada konteksnya. Jadi balik lagi, ketika berbicara dengan tema siapakah suri tauladan yang sejati, saya percaya saya sebagai mantan Islam saya telah selesai mengikuti Muhammad sesuai dengan jalurnya. Muhammad sampai di pertengahan jalan, tapi dari tengah jalan sampai dengan akhir tujuan saya percaya Yesus yang menuntun saya. Karena yang mampu tahu akhir tujuan hidup hanya Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes bab 16, aku datang untuk menyediakan tempat supaya di mana aku berada kamu berada. Tidak seperti Muhammad dalam Al-Ahqaf 9 bahwa Muhammad tidak tahu apa yang diperbuat kepada Allah, dari Allah kepada dirinya dan kepada umatnya, tapi Yesus tahu. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan dalam Yohanes 14 ayat 6.
teman-teman, kita menang debat, kalah PK nih. Baik. Ya, nanti next time kita bahas Yesus kawin ya, baru ini. Nah, oke, terima kasih. Ya, sebetulnya saya nggak pernah emosi dari tadi. Saya hanya mencontohkan bagaimana Yesus menyebut orang lain goblok. Ya, ayatnya kan ada, Yesus menyebut orang lain bodoh. Sementara di sisi lain, katanya Yesus itu ke sorga. Ternyata di sisi lain, siapa yang menyebut orang lain bodoh, dia harus ke neraka. Yesus sendiri malah menyebut orang lain bodoh, berarti Yesus berdusta. Ya, apalagi kau katakan dia ke sorga. Dari mana ayatnya? Dari pertama sampai selesai, kau tidak pernah menunjukkan data seperti saya. Sekarang saya tanya, ya, ini closing ya. Nah, kita lihat teman-teman ya. Mereka dibohongi dengan terjemahan, mana ada Yesus ke sorga. Lu ngerti nggak sorga itu apa? Paradiso dalam bahasa Yunani. Kita baca di dalam Markus 16 ayat ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya, menurut lu selamat karena lu dibohongi dengan terjemahan. Kita baca di dalam bahasa Yunaninya. Nih gua mah menunjukkan bahasa Yunaninya. Kita lihat nih. Homen haun kurios metato lalesai hautois anele pote aiston Uranon. Ternyata bukan sorga, Joseph, Uranon. Aduh, makanya lu gak bisa lawan gua. Lu dibohongi dengan terjemahan. Ini sorga, ini terjemahan salah. Jangan nangis kau, Joseph. Lu nyenggol-nyenggol Yesus kawin. Ada Yesus kawin. Bahkan Yesus poligami. Di mana ayatnya? Wahyu 19 ayat ke-7. Yesus poligami, saudara. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Lu baca dalam Yohanes 21 itu. Siapa anak domba itu? Tidak pernah disebut anak domba kecuali Yesus telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kita baca di dalam bahasa Yunaninya. Hairomen kai agaliometa kai domenten dokshan hautooti elten ho yes ono hoga mosto arnio kai gune. Ternyata Yesus mengawini banyak orang. Ini ada kata apa? Makanya belajar Yunani. Lu malah belajar terjemahan terus. Nih, ternyata Yesus kawin. Kalau Yesus kawin berarti berdosa, karena yang namanya kawin kan ada oh yes oh no. Aduh. Oh yes oh no. Joseph. Tuh Yesus kawin, udah gua sampaikan di situ ada. Terus Yesus itu punya iri dengki. Di mana ayatnya? Saya tunjukkan ya. Ayatnya. Ini Yesus berdosa. Nih Yosef. Nih. Kemana-mana ini? Jangan kabur, jangan nangis. Ini closing aku loh. Nih. Ya, Yesus, ini closing aku ya teman-teman. Lihat ini. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Jeder. Nah, jadi ini dosa Yesus. Yesus itu ada iri. Siapa yang tidak suka aku jadi rajanya, maka bunuhlah mereka di depanku. Ini katanya ajaran kasih. Yesus ajaran membunuh. Aduh, saya tunjukkan lagi Joseph. Ada lagi, ya. Ada lagi, mana satu lagi nih? Ya, Yesus itu banyak dosanya. Mencuri keledai tidak ini teman-teman ya. Yesus berdosa. Yesus berdosa. Nih. Nah, si Paulus aja mengakui kalau Yesus berdosa. Ini waktu saya closing. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Berbuat dosa. Ini si Paulus nih 2 Korintus 5 nomor 21. Ya, dia dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi Yesus sudah berdosa karena kalian. Karena di dalam ucapan Roma 5:12, upah dosa adalah maut. Ternyata Yesus harus masuk neraka karena upah dosa adalah maut loh. Roma 5 nomor 12. Terima kasih Joseph. Jangan kapok diskusi dengan saya karena debater Kristen itu jarang yang berani. Kamu sudah nekat karena kamu menantang tema ini. Ternyata kamu bubuk juga. Terima kasih teman-teman yang sudah tap-tap layar. Setelah ini kita berdiskusi dengan si RK. Jangan kemana-mana. Ternyata menurut Bible-nya Kristen, Yesus berdosa dan masuk neraka. Siapa yang menyebut orang lain bodoh, maka harus diserahkan ke neraka. Terima kasih Joseph. Jangan marah ya Sep. Nanti kita debat lagi. Dah, makasih Cep. I miss you. I love you. Ya Cep ya, makasih ya. Belajar jangan lupa ya. Belajar cara closing ya, saya bingung. Closing apa seperti itu? Tidak ada konklusi, tidak ada kesimpulan, malah menambah data baru. Itu kan kecurangan. Orang yang tidak belajar, tidak sekolah, tidak mengerti, tidak kuliah itu sepertinya. Tahu saya, kalau kamu kuliah hukum, ini setahu saya teman-teman yang mungkin pernah kuliah hukum atau mungkin lulusan sarjana hukum atau mungkin ada teman-teman dari advokat atau lawyer atau mungkin ada anaknya dikuliahkan hukum, coba tanya. Betul nggak cara orang berdebat cara seperti itu, closing itu seperti Baik. Closing itu menegaskan ulang apa yang sudah kita selama perdebatan itu kita gunakan, bukan malah nambah data baru. Dengan Yonatan Nandar di video tadi, mereka bahas banyak poin tentang kata roh kebenaran di dalam Injil Yohanes.
ya. Dan Nandar mengatakan bahwa kalimat itu merujuk kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Nah, saudara dalam Tuhan, pertanyaannya, sejak kapan ada nubuat Nabi Muhammad di dalam Alkitab, terutama di dalam kitab Injil? Tidak ada sama sekali, saudara dalam Tuhan. Roh kebenaran yang dimaksud di dalam Injil Yohanes itu adalah Roh Kudus, ya, dimana ya Roh Kudus akan memenuhi orang-orang percaya. Roh Kudus akan ada kepada orang percaya, ya. Jadi sekali lagi, tidak ada nama Nabi Muhammad atau nubuat tentang Nabi Muhammad di dalam perjanjian baru atau perjanjian lama Alkitab, ya. Kalau kemudian Juma mengatakan bahwa ada nubuatan tentang nabinya di dalam perjanjian lama perjanjian baru Alkitab, maka saya katakan dia mengatakan hal itu atas ketidakpengetahuannya tentang Alkitab, karena Alkitab sama sekali tidak menubuatkan atau menuliskan tentang Nabi Muhammad. Yang diceritakan dalam Alkitab adalah Allahnya Kristen, bangsa Israel yang menjadi umat pilihan Tuhan. Lalu dalam perjanjian baru, ya, mengisahkan tentang Yesus Kristus yang dijanjikan para nabi datang ke dunia ini, dan Yesus menggenapi nubuat para nabi, ya. Yesus datang ke dunia ini dan juga mengisahkan atau menceritakan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan juga kepada pemberitaan para rasul. Jadi intinya adalah, ya, Alkitab membahas iman Kristen, Alkitab membahas Allahnya Kristen. Sekali lagi, Alkitab tidak pernah membahas tentang Nabi Muhammad, ya. Tetapi kalau kita melihat argumentasi daripada Yonatan Nandar di video tadi, dia berusaha membuktikan bahwa nabinya ada di dalam Alkitab. Nah, soal dia mengatakan hal itu sih tidak menjadi persoalan bagi saya. Karena kenapa? Itu tidak mengurangi nilai iman kita, ya. Karena apa yang dia katakan pun tidak terbukti ada di dalam Alkitab. Yang benar adalah Alkitab Perjanjian Lama menceritakan tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana Allah memilih bangsa Israel menjadi umat pilihannya, bagaimana para nabi datang memberitakan apa yang dipesankan Tuhan kepada mereka, kepada Bani Israel atau kepada umat Israel, dan juga para nabi menubuatkan kedatangan Yesus Kristus di dunia ini, ya. Dan di dalam perjanjian baru kita bisa melihat bagaimana Yesus datang ke dunia ini menggenapi nubuat-nubuat para nabi di dalam perjanjian lama, ya. Jadi perjanjian lama dengan perjanjian baru merupakan kitab atau dua kitab yang sangat sinkron, ya. Punya benang merah antar perjanjian lama dengan perjanjian baru. Itulah yang dibahas di dalam Alkitab, bukan membahas tentang nabinya Yonatan Nandar. Sekali lagi, kalaupun Yonatan Nandar bersikeras mengatakan bahwa di dalam Alkitab ada nama nabinya, ada nubuat tentang nabinya, ya silahkan saja. Tetapi ya sangat disayangkan dia tidak bisa membuktikan kebenaran itu. Dia tidak bisa membuktikan bahwa benar dalam Alkitab ada nabinya, ya. Ayat-ayat yang dia kutip justru merujuk kepada Allahnya Kristen, yaitu Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Roh kebenaran yang dimaksud di dalam kitab Yohanes atau Injil Yohanes adalah Roh Kudus. Karena tidak ada roh kebenaran selain daripada Roh Kudus. Hanya Roh Kuduslah yang merupakan atau yang menjadi roh kebenaran atas umat percaya, ya. Jadi kata roh kebenaran ini tidak merujuk kepada nabinya Yonatan Nandar ini, itu loh. Kalau dia percaya itu merujuk kepada nabi, ya silakan saja, tetapi kebenarannya tidak demikian, gitu loh, ya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi banyak hal yang tentunya yang memberkati kita, ya, memberi kita pemahaman baru dari apa yang mereka bahas di video tadi.
Lalu seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan atau komentar yang memberkati kita sekalian. Dan saya pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video ini memberkati kita dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.